Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini adalah tutorial cara menggunakan Canva tanpa harus menginstal aplikasi. Dan Bapak akan mengajarkan beberapa tutorial yang mudah cara menggunakan Canva. Oke, pertama kita masuk dulu ke browser Chrome. Jadi kalau kalian punya browser Chrome, jangan lupa di-update karena kita akan menggunakannya untuk Canva. Berikutnya kita masukkan Canva di sini. Oke, kita pilih canva.com. Jadi untuk desain Canva itu, kalau misalnya memori kita nggak kuat untuk install, kita bisa menggunakannya di browser. Nah, di sini ada macam-macam. Kalian tinggal pilih aja butuhnya mau apa, misalnya mau bikin infografis, mau bikin poster ya, mau bikin video YouTube, mau bikin ukuran A4, mau kita bikin posting di Facebook, Instagram, semua ada di sini. Tinggal kita pilih. Bahkan di sini juga banyak template yang bisa kita gunakan. Contoh aja di sini karena seringnya biasanya kalian kan nanti akan membuat presentasi. Kita langsung aja ke contoh presentasi. Kita pilih di sini presentasi. Untuk presentasi biasanya kalau kita milih presentasi itu akan disajikan beberapa template. Nanti kita bisa memilih template yang sesuai atau kita bisa membuatnya dari awal. Contoh di sini. Nah, ini kan template-nya udah banyak. Bisa kita gunakan tinggal di edit. Itu cara mudahnya. Atau misalnya kita mau membuat ini dari nol. Boleh. Caranya kita tinggal memilih yang kosong saja. Kita bikin dari nol. Jadi kalau misalnya menggunakan template itu tinggal merubah huruf-hurufnya, merubah objek gambarnya aja. Cukup. Nah, ini tampilan kosongnya seperti ini. Nah, dia ngasih template lagi nih, katanya mau pakai template yang mana? Kita nggak usah pakai template lah. Kita mau membuat dari nol aja. Oke, misalnya untuk presentasi pertama kita mau memasukkan judul. Barat yang dimasukkan itu teks. Nah, di sini di bawah ini ada teks. Kita pilih teks. Kita memasukkan teks. Nah, misalnya kita tulis saja di sini. Kita hapus teks yang ada. Kita masukkan saja SMK PPN Tanjung Sari. Oke, misalnya kita udah memasukkan nih teks. Nah, biasanya apa nih biar teksnya rapi? Jadi kalau misalnya kita lihat perhatikan ya, kalau misalnya kita ngeklik ke yang lain kosong, di bawah sini ini tidak muncul apa-apa. Karena tidak ada format tertentu yang harus dirubah. Kalau misalnya titik 3 ini diklik, dia hanya menampilkan posisi presentasi. Itu nanti aja dulu. Sekarang kita fokus dulu ke sini. Misal kita mau merubah layar di belakang ininya nih. Tinggal pilih warna. Misalnya kita mau warnanya apa? Hitam. Dia akan berubah jadi hitam. Atau kita pilih yang warna-warni ini. Nanti kita bisa tentukan backgroundnya mau warna apa. Nah, sekarang bagaimana cara mengedit huruf? Kita klik saja hurufnya. Nah, di sini muncul fitur edit. Edit fungsinya untuk merubah. Kalau font itu untuk huruf. Jadi kita mau jenis hurufnya seperti apa. Kita ganti. Nah, dia udah berubah. Berikutnya lagi ada text style. Jadi kalau heading, misalnya kalau judul kita pakai heading berarti otomatis jadi gede. Kalau misalnya ada kata-kata yang kecil berarti subheading dibuatnya. Nah, font size karena ini udah gede, kita bisa perkecil, perbesar. Jadi untuk memperbesar, perkecil huruf. Nanti ada warna. Kalau misalnya kita presentasi itu jangan warna hitam yang monoton. Kita gunakan background. Biasanya kalau misalnya kita menggunakan nanti background yang warna hijau, kalian bisa pilih di sini. Di sini tentukan warnanya. Misal warna hijau. Nah, kita tinggal giring ke sini. Nah, berubah warnanya. Oke, tadi warna. Berikutnya ada format. Nah, ini kalau misalnya mau huruf besar, huruf kecil, italic, atau garis bawah. Ya, ini sama aja ya. Atau, nah, cuman kalau ini kayak nggak kelihatan ya. Biasanya ini digunakan untuk teks yang banyak. Mau rata kiri, rata kanan, rata tengah.
Nah, kalau ini bold itu nanti seperti ini atau misalnya menggunakan nomor. Cuman karena kita sedang membuat judul, kayaknya ini nggak usah. Oke, kita hilangkan saja. Jadi itu untuk membuat poin. Kalau membuat poin kita tadi bisa menggunakan yang ada di sini tadi, di format. Nah, kalau spacing itu dia nanti merubah hurufnya, jarak antar huruf. Misal kita buat ke bawah dulu biar kalian jelas nih perbedaannya. Ini sama seperti di Word. Jadi kita lagi belajar Canva, tapi sebenarnya kalian juga belajar Microsoft Word juga ya, atau Google Dokumen sama intinya. Misal kita tadi masuk ke format. Kalau kalian ingin tahu bedanya apa ini, rata kiri, rata kanan, sama rata tengah. Kalau misalnya pakai number jadi kayak gini. Nomor 1, nomor 2. Kalau kita bikin ke bawah menggunakan enter, jadinya nanti kayak gini. Oke, sekarang kita hapus aja dulu. Nah, tadi fungsi dari number. Nah, berikutnya tadi kita akan mencoba fitur huruf lagi yang tadi. Nah, di sini tadi ada spacing. Kita coba lihat nih. Saya kita turunin dulu. Jadi di bawah sini biar kelihatan efeknya. Lihat, ini spacing. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, jarak antara baris jauh. Biasanya kalau untuk desain kadang jaraknya nggak dibikin jauh sih, biasanya rada dekat. Berikutnya juga spasi. Nah, ini jarak antar huruf. Biasanya kalau huruf yang kecil ingin memenuhi judul, biasanya ini tinggal digeser. Itu fungsi dari spacing tadi. Berikutnya, kalau animasi ini biasanya nanti ketika mau huruf itu datang nanti saat presentasi. Sekarang kita lihat dulu efek. Jadi kalau misalnya fontnya, kita udah milih nih font, udah milih warnanya, mau menggunakan bayangan, shadow. Nah, ini banyak ya pilihan warnanya bisa disesuaikan. Pingin yang tebal, gitu ya, kita lihat aja dari efek banyak. Nah, atau misalnya menggunakan background di belakangnya, ini kalian tinggal klik lagi aja nanti disesuaikan. Kalau misalnya ini pingin tebal atau kurang, atau misalnya warna belakangnya jangan hijau seperti itu, ini tinggal ganti backgroundnya. Oke, kita cobain semua. Ada apa lagi? Animasi. Nah, kalau animasi nanti pergerakan huruf. Nah, jadi nanti ketika slide ini tampil, kita coba tampil ya. Kita coba tampil. Nah, tadi karena slide-nya baru satu, jadi munculnya kayak gitu doang. Nah, kita kecilin dulu. Nah, kalau misalnya mau di blok berarti, atau misalnya mau dia zoom, nah ini tinggal dipilih animasinya. Jadi ketika nanti presentasi, hurufnya dia menggunakan efek seperti itu. Oke, kita fokus lagi ke huruf. Apalagi yang belum dicoba, transparansi itu dia warnanya nanti hilang. Tuh. Ya, jadi ini transparan ya. Jadi nanti buat fontnya transparan. Berikutnya untuk layar ini, layar itu kalau misalnya objek ada dua, kita buat ada dua nih. Nah, misal yang biar kelihatan ya fungsinya, misal kita rubah aja nih. Dia jadi warna merah. Misal, sekarang kita fokus ke layar. Kita lihat. Dia posisinya yang di atas mau yang mana? Mau yang hijau. Pindahin hijau ke atas. Atau posisinya yang merah, pindahin yang merah ke atas. Nah, ini jadi untuk posisi objek. Nah, kalau misalnya pingin langsung posisinya ini pingin langsung ke atas, ini maju ke belakang, tinggal masuk ke posisi juga bisa. Tinggal di back, dia berubah posisi. Kalau misalnya kita udah terlalu pinggir, pingin diketengahin, nah ini posisi udah di tengah. Mau di bawah, mau di atas, tengah, rata kiri, rata kanan, di tengah, bisa. Nah, ini kalau misalnya kita mau secara akurat dia posisinya di mana, bisa. Saya kalau pakai angka sekian, bisa dilakukan. Nah, berikutnya, nah itu untuk huruf. Untuk huruf, berikutnya kita lihat lagi. Di sini ada dua. Misalnya kita ingin coba mengcopy atau menduplikat. Bisa kita klik duplikat, atau misalnya kita copy seperti ini. Nah,
kita misalnya ingin mengcopy ini atau kita mau melakukan select. Kita coba select dulu. Kita klik. Nah, yang tadi kita klik, tahan yang lama. Nah, jadi caranya misal kita mau merubah objek ini, kita tahan yang lama, kita melakukan select. Select itu jadi kita memilih beberapa. Kita klik ini yang ke satu, klik ini yang kedua. Nah, kalau kita udah memilih kedua ini, berarti ini kita bisa dipindah. Tar, ini belum keklik nih. Nah, ini udah keklik. Misal kita mau di grup itu berarti si objek ini tidak boleh berpisah. Misalnya kita udah punya desain yang, wah ini udah cocok nih, nggak akan di kemana-manain, kita masuk ke grup. Nah, sekarang dia udah masuk ke grup, artinya objek ini udah nempel, udah satu grup. Jadi ini kalau digerakin kemana-mana ini tetap bisa terbawa. Nah, kalau misalnya, ini kita lagi desain nih, ini udah cocok, tinggal di grup. Kalau mau misahin, di ungroup aja. Fungsinya buat apa? Ketika misalnya kita punya objek yang pingin dipindah, ini pingin dipindah nih ke sini, ini pingin dipindah juga ke sini dengan posisi yang sama. Pastikan dulu udah pas, jangan lupa untuk di grup. Nah, itulah fungsi dari grup. Nah, tinggal di select 1, 2. Kalau menggunakan komputer ini caranya berbeda lagi. Tinggal di grup, atau misalnya kalau mau di-download hasilnya ini bisa di-download. Oke, itu tadi fitur dari grouping huruf. Sekarang kita coba fitur yang lain. Kita coba pindahin dulu ini. Nah, posisinya ke tengah. Ini kita hapus. Oke, kita bikin slide berikutnya. Misalnya slide berikutnya kita pingin sama. Nah, yang ada di sini ini fitur-fitur untuk presentasi. Jadi di sini ada swipe itu kalau misalnya nanti antara presentasi satu kedua kita mau pakai yang mana efeknya. Misal kita mau pakai yang sistem yang blok ini, terus kita pilih all aja biar nanti semua, atau mau kombinasi boleh. Nah, misalnya kita di sini punya tulisan SMK Tanjung Sari. Terus di kedua kita duplikat aja. Yang ini kita pilih duplikat. Nah, akhirnya kita punya dua. Ya, ini kita hapus aja. Nah, biasanya kalau kita menggunakan template jangan lupa untuk dihapus. Sekarang kita coba yang ini dulu nih. Kita coba yang ini kita rubah biar kelihatan ya ada bedanya. Kita rubah aja warnanya, yang ini dia menjadi warna biru. Oke. Nah, dia ini udah jadi warna biru nih. Kita lihat slide ke-1 dan slide ke-2. Nah, di sini dia, ini slide pertamanya. Ketika kita geser, nah nanti muncul slide kedua seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita akan memasukkan foto. Nah, berarti untuk memasukkan foto ada fitur tambah. Di sini kita tinggal tambah teks, tadi udah, kita masukkan aja elemen. Nah, elemen ini berfungsi untuk memasukkan entah itu bentuk, entah itu foto, entah itu gambar. Nah, kalau kalian pengen gambar yang diarsir, kalian bisa pilih grafik. Di sini kalian tinggal cari aja yang kalian butuhkan. Misalnya, kalau untuk pertanian, tani, coba ya kita pakai bahasa Indonesia. Berarti dia, nah ini adanya kayaknya Tugu Tani ya. Atau misalnya kita cari komputer misal kalian menjelaskan tentang komputer, kalian tinggal cari tentang komputer, lalu kalian masukkan objeknya, misalnya objeknya kayak gini. Nah, ini kalau mau diperkecil tinggal diklik aja sudutnya ya. Nah, ini untuk memasukkan fitur. Nah, kalau misalnya pingin background di belakangnya tuh dia ada gambar. Oke, kalian tinggal klik aja tambah. Berarti kalau kita bukan mencari grafik tapi mencarinya foto. Kita cari foto. Nah, foto misal kita cari juga tentang komputer. Oke, misalnya backgroundnya mau tentang komputer juga. Misal
desktop komputer aja. Kalian bisa pilih juga untuk bahasa Inggrisnya juga. Oke, ini tergantung koneksi ya. Nah, misalnya kita udah nemuin nih desainnya rada bagus, misalnya kita masukkan foto. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita punya background foto ini, tinggal dikecilin aja biar selalu muncul dari komputernya. Nah, inilah jadi background untuk presentasi. Kalau membuat teks ya berarti tinggal dimasukkan lagi teks di sini. Nah, ini elemen. Berikutnya. Nah, kita masuk ke sini, udah kita bikin slide berikutnya aja, kita duplikat aja yang ini. Oke, misalnya bagaimana cara memasukkan foto sendiri. Nah, kita akan memasukkan foto sendiri, kita pindahin dulu nih ke sini objeknya. Misalnya di sini kita mau memunculkan foto kita atau wajah kita mungkin di sini aja. Nah, di sini ada yang namanya frame atau bingkai, kita tinggal pakai itu aja. Nah, ini kalian bisa pilih nanti kebutuhannya. Nah, biasanya frame itu ada di sini. Nah, kita misalnya butuh frame seperti ini. Ya, atau istilah bahasa Indonesianya bingkai, misalnya pingin kita memunculkan gambar di dalam laptop misalnya. Ini laptopnya. Nah, kita posisikan saja di sini laptopnya. Setelah itu kita akan memasukkan gambar. Caranya kita add aja, kita klik upload. Jadi kita upload file dulu seperti biasa ya. Kalau kalian mau ganti gambar WA atau yang lainnya tinggal diupload aja. Misalnya kita masuk ke gambar sini, lalu kita drag and drop masuk shift. Nah, sekarang posisinya sudah ada di laptop. Ya, kalau misalnya kita pengen keluarkan misalnya posisinya kurang pas, anggap misal coba kita ubah. Nah, ini udah masuk ya. Ubah misalnya kita tinggal double klik, misalnya pingin depannya doang. Nah, ininya aja. Ini bisa kita perbesar, perkecil lagi sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, nanti tinggal di. Nah, seperti itu cara memasukkan gambar. Nah, laptopnya juga kalian bisa rubah-rubah warna laptopnya di sini. Misal laptopnya mau warna hijau apa, kalian tinggal ganti. Jadi itu bisa diganti. Oke, tadi elemen, teks, upload, dan draw. Sekarang, kalau misalnya kalian mau presentasi, caranya kayak gini. Kalian klik panah paling atas. Misalnya kalian udah beres nih. Nah, di sini kalian tinggal cari yang namanya view only link. Misalnya presentasi ini hanya dibutuhkan untuk dilihat saja. Tinggal masuk ke view only link. Tinggal di copy, tinggal dikumpulkan di Padlet. Jadi yang di copy itu yang di sini. Nah, kalau misalnya kalian mau mengajak teman yang lain untuk bergabung, kalian masuknya ke invite di sini. Nanti di invite kalian tinggal masukkan email teman kalian, nanti dia bisa diundang. Tinggal diajak aja. Nah, only link with. Nah, jangan lupa di sininya pilih can edit supaya teman kalian bisa edit. Jadi nanti bersama-sama bisa mengedit presentasi bareng-bareng. Seperti itu. Berikutnya satu lagi tadi. Sekarang tadi presentasi kita udah desain. Tadi cara nge-share-nya juga udah. Sekarang kita lihat lagi hasilnya. Tadi seperti ini. Monoton ya. Jadi tidak ada perubahan. Nah, kalau mau ada pergeseran animasi, kita bisa masukkan di sini. Plus kita pilih transisinya juga, transisi jadi perpindahan antar slide, kita bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Tinggal kita klik play. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Ini dia hasilnya. Nah, jadi dia nanti ada pergeseran. Oke, seperti itu. Itu basic-basic cara membuat Canva.
Buat kalian ya kalau yang misalnya mau desain gambar apa itu sama, cuman ini bedanya kalau misalnya presentasi itu ada slideshow-nya, kalau yang misalnya infografis itu jadinya gambar bisa di-download, ada timingnya juga. Nah, jadi hampir mirip sih, nanti tinggal kalian pelajari. Intinya sih basic dari Canva itu ya seperti ini. Tinggal kalian nanti dipelajari lagi, dieksplor lagi. Oke. Silakan ditonton lagi tutorial yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.